Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja kita mulai pertama kali taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mari kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, dan siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, dan siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya untuk pembangunan Masjid Babus Salam ini yang telah meninggal dunia. Mereka-mereka semua, ya Allah, ampuni segala dosa mereka, maafkan segala kesalahan mereka, terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing, ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga dengan bibarakati hadhihi surah kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang sedang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup. Berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, kepada mereka, ya Allah. Dan dengan Fatihah ini kita niatkan, mudah-mudahan kita semua, orang-orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan dan diberkahi oleh Allah rezeki yang didapat sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan kita sebagai orang tua mereka diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa insyaallah tanggal 1 April Jumat malam Sabtu yang akan datang, kalau berdasarkan hisab insyaallah sudah masuk malam 1 Ramadan, dan malam Sabtu yang akan datang insyaallah kita sudah mulai sholat tarawih, dan hari Sabtunya ya, mudah-mudahan kita sudah mulai berpuasa di hari yang pertama. Namun kepastiannya kita tunggu secara resmi pengumuman dan informasi dari pemerintah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita berbagi hari ini sengaja untuk menyambut bulan suci Ramadan, satu hadis Nabi yang biasa kita dengar,
Bahkan mungkin sebahagian kita sudah hafal. Bahkan mungkin kalau boleh saya berkata, mungkin hadis ini sudah sering didengar keterangan dan penjelasannya. Namun insya Allah ada satu patah orang tua kita, lancar kaji karena diulang. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah ibadah kita lebih baik kalau Allah berikan umur panjang kepada kita dari Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Nah, hadis itu adalah hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Hadisun sahihun akhrajahun Nasa'i, ya, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Dan dalam riwayat yang lain bukan dengan ungkapan kam min shaimin, tapi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Artinya sama, yaitu kam min shaimin, berapa banyak dan tidak sedikit, kata Rasulullah, dari orang-orang yang berpuasa tersebut. Apa yang terjadi, kata Rasulullah? Laisa lahu min siyamihi, ternyata dari puasa yang ia lakukan ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Artinya dia tidak dapat apa-apa di hadapan Allah. Mungkin kalau boleh saya bicara, puasanya adalah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah yang berpuasa seperti ini, kata Rasulullah, tidak sedikit. Karena puasanya sia-sia, puasanya tidak ada nilai di hadapan Allah, mungkin boleh jadi tidak sama sekali dapat pahala dari puasanya tersebut, padahal dia sudah mampu menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Panas bagaimanapun cuaca, bagaimanapun mungkin boleh jadi, ya, terik bagaimanapun matahari di bulan Ramadan itu dia mampu atasi. Tapi sayang, kata Rasulullah, yang ia dapat hanya lapar dan haus, karena memang dia sudah tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib. Nah, pertanyaan yang akan kita pertanyakan untuk membahas hadis ini adalah, ya, pertanyaannya, kenapa atau apa sebabnya? Kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini? Apa sebabnya? Kenapa ini kita fokuskan? Karena jangan sampai puasa kita nanti, kalau Allah memberikan umur panjang, insya Allah amin, jangan sampai ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita. Ya, kita coba lihat, apalagi pandemi kan kita tahu, ya, mudah-mudahan ini sudah berakhir. Mudah-mudahan selama pandemi ini banyak sekali teman-teman kita, saudara kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, bahkan boleh jadi mungkin anak kita meninggal dunia. Dan bisa jadi, naudzubillah, ya kita nggak berharap, tapi kita nggak tahu umur kita di mana dan kapan. Bisa jadi seandainya Allah masih memberikan umur panjang kepada kita di bulan Ramadan ini, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Makanya inilah urgensinya kenapa kita malam ini, ya, berusaha untuk memahami hadis ini.
Apa sih sebabnya gitu loh. Gak sedikit kata Rasulullah dari umatku yang berpuasa, tapi ternyata dari puasa yang ia lakukan dia gak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Apa sebabnya? Kenapa? Nah, jawaban yang paling simpel, yang paling gampang adalah sebab puasa yang ia lakukan tidak sama dengan yang diinginkan oleh Allah, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun mungkin boleh jadi dia yakin puasanya sudah seperti yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi ternyata puasanya tidak sama dengan yang diinginkan oleh Allah, tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang sebenarnya, sehingga puasanya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita sering membahas ya, ibadah apapun yang kita lakukan, terutama ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, ibadah umroh kita, ibadah haji kita, ya. Kalau ingin ibadah yang kita lakukan ini ya, sesuai secara utuh dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang berlandaskan kepada wahyu, bahasa mudahnya yang sesuai dengan tuntunan syariat secara utuh, minimal ada dua hal yang harus jadi perhatian. Dan ini ya, dua hal ini harus terpenuhi. Satu yang biasa kita bahas ya, tentang bagaimana tata cara ibadah itu. Ini satu ya, tata caranya, the way of our fasting. Bagaimana tata cara ibadah puasa kita itu, bagaimana? Sudahkah tata cara ibadahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan tuntunan syariat yang berlandaskan kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau belum? Itu satu. Yang kedua, nah ini yang jarang sekali diketahui, bahkan ya, yang kadang-kadang yang faktor kedua ini nih, yang boleh jadi mungkin tidak diketahui atau terlupakan. Dan faktor ini juga faktor yang tidak kalah penting dengan faktor pertama, yang juga menentukan ibadah kita itu ya sudah sesuai atau belum dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, faktor ini disebut adalah faktor maqasid ya, syariah dari ibadah yang kita lakukan. Sudahkah betul-betul, apa itu maqasid? Output, hasil akhir yang diinginkan oleh Allah dari ibadah yang kita lakukan, sudahkah menghasilkan hasil yang Allah inginkan? Nah, ini maqasid ini secara ada dua, ada yang secara umum, ada yang secara khusus ya. Kalau secara umum itu ada tiga ya, saya tulis pakai bahasa Arab ya, yang gampang lah di sini. Satu adalah tazkiyatun nafsi, yang kedua nanti iqamatul adli, yang ketiga nanti al-maslahah. Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Nah, dua aspek ini dalam semua ibadah yang kita lakukan itu wajib terpenuhi. Jangan hanya aspek yang pertama ya. Kalau aspek pertama itu konsentrasinya biasanya dipelajari dalam ilmu namanya ilmu fikih ya. Ilmu fikih, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara tayamum, bagaimana tata cara haji dan umroh, bagaimana tata cara ibadah saum kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Aspek tata cara ini konsentrasinya adalah dalam ilmu fikih
berbeda dengan aspek maqasidus syariah. Nah, ini biasanya dibahas dalam satu ilmu namanya ilmu usul fikih, bukan ilmu fikih, ilmu usul fikih. Apa itu ilmu usul fikih? Ilmu usul fikih itu adalah ilmu, ya, kalau diterjemahkan adalah metodologi hukum Islam. Ya, ditinjau dari aspek metodologinya. Ilmu ditinjau dari aspek metodologinya. Ilmu fikih ditinjau dari aspek metodologinya. Ya, methodology of Islamic law. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita sekarang kebanyakan memahami ibadah itu hanya masalah, yaitu aspek tata cara. Iya, nggak salah. Memang harus. Bagaimana sholat kita akan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah kalau tata caranya tidak sesuai dengan tata cara yang diinginkan oleh Allah? Bagaimana puasa kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah kalau tata cara ibadah puasa kita itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Begitu juga bagaimana tata cara ibadah umrah dan haji kita. Nah, ini ya, kalau dalam ibadah sholat, puasa, misalnya dalam ibadah wudhu, dalam ibadah tayamum, yang menjelaskan tentang tata cara ini berdasarkan hasil ijtihad para ulama mazhab fikih. Ya, kita fokuskan mazhab fikih, misalnya mazhab Syafi'i. Hal yang berhubungan dengan tata cara ini ada 4 macam. Ya, 4 macam. Satu, ya, yang berhubungan dengan tata cara ini konsentrasinya adalah ilmu fikih, ya. Nah, yang berhubungan dengan tata cara ini 4 macam. Satu, ya, aspek syaratnya ibadah sudahkah terpenuhi? Itu satu. Aspek syaratnya sholat kita, syaratnya puasa kita, syaratnya ibadah haji umroh kita, syaratnya wudhu kita, sudahkah terpenuhi atau belum? Yang kedua, aspek rukun dari ibadah itu. Sudahkah rukun dari ibadah puasa yang kita lakukan, rukunnya betul-betul sudah terlaksana secara benar? Sudahkah sholat yang kita lakukan, rukunnya betul-betul sudah dilaksanakan secara benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yang ketiga, aspek yang sunnah-sunat, ya, yang sunnah-sunnah atau yang mandub-mandub dalam ibadah itu. Contoh, ya, dalam berwudu misalnya apa yang disunahkan, ya, contoh rukun wudu salah satunya membasuh muka. Rukun wudu minimal muka itu harus dibasuh secara sempurna 1 kali. Ya, Zainuddin, ya, minimal 1 kali. Sunnahnya, nah, 3 kali. Itu namanya sunnah. Jelas, Pak, ya? Nah, yang keempat, aspek yang membatalkan, ya, yang membatalkan, yang membatalkan. Kalau ibadah sholat kita, puasa kita misalnya, syarat dan rukunnya terpenuhi, ya, ini insya Allah ibadah kita sudah sah. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Apa bedanya syarat dan rukun? Ya. Syarat itu ulama-ulama fikih mendefinisikan asyartu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa laysa juz'an minha. Tapi kalau rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i, ya, wa kana juz'an minha. Nah, syarat adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah,
Syarat wudu, sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya wudu. Syarat sholat, sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sholat. Syarat puasa, sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya berpuasa. Ya. Tapi syarat ini walaysa juz'an minha, dia bukan bagian dari yang masuk dalam perbuatan atau dalam kita melakukan ibadah itu, dia tidak termasuk. Nah, berbeda dengan rukun. Kalau rukun sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya ibadah, tapi dia bagian dalam ibadah itu. Nah, saya kasih contoh yang mudahnya. Syarat sahnya puasa bagi seorang wanita, dia harus suci dari haid dan nifas. Itu syarat sahnya puasa bagi seorang wanita. Maka kalau ada wanita sedang haid dan nifas, memaksakan diri untuk berpuasa, walaupun boleh jadi dia mampu berpuasa, ya, mampu secara fisik dia bisa berpuasa walaupun dalam keadaan haid dan nifas, tapi karena dia dalam keadaan haid dan nifas, dia tidak memenuhi persyaratan syarat untuk sah puasanya. Maka walaupun dia mampu berpuasa, tapi karena dia dalam kondisi haid dan nifas, puasanya tidak sah. Karena apa? Syarat sahnya puasa bagi wanita, dia harus suci dari haid dan nifas. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau dia paksakan dirinya untuk berpuasa? Ya, melanggar tuntunan syariat, boleh jadi dia berdosa. Karena dia melanggar ketentuan yang sudah menjadi persyaratan. Nah, kalau begitu ada pertanyaan. Ya, kasihan kalau begitu wanita ini. Ya, belum tentu tahun akan datang dia masih punya panjang umur. Ketika dia panjang umur, masuk bulan Ramadan, datang haid, sehingga dia nggak puasa. Kehilangan momentumkah dia? Jawabannya tidak. Karena ya, syarat sahnya puasa bagi wanita harus suci dari haid dan nifas, itu ketentuan syariat gitu loh. Itu ketentuan yang berlandaskan wahyu dari Allah yang disampaikan, ya, baik yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia tidak berdosa. Bahkan wanita dalam kondisi haid dan nifas tidak sholat pun tidak berdosa. Karena itu memang tuntunan syariat. Justru kalau dia paksakan sholat dalam kondisi haid dan nifas, dia berdosa. Hanya bedanya berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, karena ini pertanyaan titipan dari para sahabiat, wanita-wanita yang hidup di zaman itu, untuk bertanya ke Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah tentang puasa dan sholatnya wanita-wanita yang haid? Apa kata Rasulullah? Dan disampaikan oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Qalat Aisyah tu, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami para wanita-wanita yang haid atau nifas di bulan Ramadan, kemudian kami tidak sholat, kami tidak puasa, karena memang itu perintah Allah untuk tidak sholat, untuk tidak puasa dalam kondisi haid dan nifas. Nah, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib diqadha nanti di luar Ramadan. Tapi kalau sholat yang ditinggalkannya tidak ada syariat untuk diqadha. Justru kalau dia taati larangan itu, insya Allah dia termasuk
hamba Allah yang taat atas apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, jelas Pak ya? Nah, ini contoh. Nah, rukunnya puasa apa misalnya? Rukun puasa, niat. Jadi kalau puasa itu tidak niat, ya tidak sah. Apalagi misalnya menahan diri dari makan dan minum dan segala apapun yang membatalkan puasa dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Seandainya 2 menit sebelum maghrib dengan sengaja dia batalkan puasanya misalnya, ya, dia batalkan, maka puasa yang dari subuh sampai 2 menit menjelang maghrib tadi batal semua udah tuh. Karena apa? Karena dia sudah makan dan minum sebelum waktu yang ditentukan boleh makan dan minum, yaitu masuknya waktu maghrib. Kan hanya 2 menit, walaupun 2 menit. Ya, walaupun 2 menit. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau makan dan minum karena lupa, benar-benar lupa? Ya, itu dalam hadis sahih, ya, Rasulullah menyatakan, ya, barang man soma fa'akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullahu, ya, wasaqahu. Jadi barang siapa yang sedang berpuasa, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang sedang berpuasa kemudian lupa, benar-benar lupa, bukan dilupain ya, bukan dilupa-lupain, bukan benar-benar lupa. Kemudian dia makan dan minum, itu kata Rasulullah nggak ada masalah. Pas ingat, hentikan makan dan minumnya. Kalau seandainya masih ada tersisa di mulut, buang. Jangan ditelan. Gak boleh, buang. Ya, buang. Kemudian kumur-kumur untuk supaya dipastikan tidak ada lagi tersisa. Buang. Dan falyutimma saumahu. Sempurnakan puasanya gitu loh. Kenapa? Fa inna ma'at amahullahu wasaqahu. Berarti itu Allah memberikan kepada dia makan dan minum walaupun dia sedang berpuasa. Nah, kita nggak akan konsentrasi ke situ ya. Nah, itu yang syarat dan rukun. Kemudian yang sunnah. Nah, yang sunnah ini ya supaya puasa kita insya Allah sempurna. Waktu-waktu kosong kita perbanyak tilawatul Quran, bahkan tadarus. Tadarus itu berusaha tadabbur, menghayati makna dan maksud Al-Quran. Nah, supaya nggak keliru, ya berguru dengan guru yang memang ngerti dan faham, supaya pemahaman kita jangan sampai keliru dalam memahaminya. Nah, misalnya lagi di malam Ramadan itu kita bertarawih. Nah, itu insya Allah yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Dengan catatan, apapun yang membatalkan puasa harus zero. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, ini baru satu aspek puasa kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Aspek apa tuh? Kaifiyatul ibadah, bagaimana cara ibadah itu harus dilakukan. Nah, ada aspek lain yang gak kalah penting, juga harus seperti yang diinginkan oleh Allah. Apa sih hasil dari puasa kita gitu loh. Kalau sholat, apa sih hasil dari sholat kita? Dari haji, apa sih hasil haji kita? Outputnya apa? Nah, ini kadang-kadang kurang dipahami, kurang dimengerti. Yang difokuskan hanya masalah aspek tata cara. Yes, aspek tata cara ibadah adalah aspek yang juga harus kita betul-betul jangan sampai keliru. Supaya tata cara ibadah kita betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi aspek aspek yang namanya maqasidus syariah, outputnya, ya mungkin kalau saya boleh gambarkan dengan kata yang mudah, ya,
bagaimana kita mampu menterjemahkan gitu loh. Sholat kita dan semua ibadah-ibadah kita itu bagaimana kita mampu menterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita berekonomi, dalam kita berinteraksi, dalam kita bermasyarakat, terhadap orang tua kita, terhadap guru kita, terhadap suami kita sebagai seorang istri, terhadap istrinya dia sebagai seorang suami, terhadap pemimpin kalau dia sebagai orang yang dipimpin anak buah misalnya rakyat, terhadap rakyatnya kalau dia sebagai pemimpin, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bagaimana ya sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, bahkan wudhunya itu dia mampu terjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hasilnya, outputnya harus menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Nah, ini namanya aspek maqasidus syariah. Apa ada dalilnya? Ada, nanti kita jelaskan ya. Secara umum semua ketetapan hukum syar'i, ketetapan hukum Allah, baik merupakan perintah ataupun larangan ataupun apapun bentuk hukum syar'i itu ya, secara umum mempunyai tiga tujuan. Mempunyai tiga tujuan, tiga maksud secara umum. Satu, tazkiyatun nafsi. Bagaimana sholat yang kita lakukan, bagaimana puasa yang kita lakukan, bagaimana ibadah umroh dan haji yang kita lakukan, dan semua ibadah yang kita lakukan itu mampu membuat kita menjadi manusia-manusia jiwa dan hati kita ini bersih dari penyakit-penyakitnya. Contoh yang paling mudah nih, sholat aja saya bikin yang gampang aja contohnya Pak ya. Tata cara sholat zuhur itu 4 rakaat. Ini kita bicara secara normal, bukan dalam kondisi jamak qashar. Ya, oke. Suatu hari kita tidak bisa ke masjid, tidak ada orang di rumah, tidak ada siapapun di rumah, tidak berjamaah dengan siapapun ke masjid, ke mushola, tidak. Kita sholat zuhur lah di rumah sendirian. Walaupun tidak ada yang melihat, gak ada yang tahu, tata cara sholat zuhur itu harus 4 rakaat. Kita harus jujur, gak berani mengkorting sholat zuhur kita jadi 3 rakaat walaupun gak ada yang lihat. Gak berani mengurangi sholat zuhur kita menjadi 3 rakaat walaupun gak ada yang tahu. Ini mestinya kejujuran ini mampu kita terjemahkan ya. Kejujuran dalam sholat ini mampu kita terjemahkan dalam kita berekonomi, dalam kita berbisnis, kita sebagai suami terhadap istri kita, kita sebagai istri terhadap suami kita, kita sebagai orang tua terhadap anak kita, kita sebagai anak terhadap orang tua kita, kita sebagai pemimpin terhadap orang-orang yang kita pimpin. Dalam kita berekonomi, dalam kita berbisnis, dalam kita sebagai aparat dan penegak hukum, dalam menegakkan hukum, jujur. Ini mestinya. Dan tidak ada itu yang namanya keculasan, yang tidak ada itu yang namanya penipuan, tidak ada itu yang namanya kezoliman. Nah, ini namanya kita mampu menterjemahkan dalam aspek tazkiyatun nafsi dari sholat kita yang tata caranya 4 rakaat walaupun tidak ada yang melihat. Puasa juga seperti itu. Walaupun kita sedang bersendirian di kamar, tidak ada yang lihat, nggak berani kita minum air, makan di kamar supaya nggak kelihatan. Habis gitu bibirnya diapain Pak? Waktu kita kecil dulu lihat bapak nggak ada, ibu nggak ada, siapa nggak ada, buka apa Pak? Buka kulkas. Ada ibu datang, padahal ibunya ngelihat, tapi ibunya pura-pura nggak ngelihat, langsung begini-gini. Nah Bu, dari mana Bu? Ya sendirinya. Nah kita tetap jujur gitu loh. Walaupun nggak ada yang lihat, sedang sendirian, kita nggak berani makan minum.
Nah, ini namanya aspek tazkiyatun nafsi. Puasa yang kita lakukan mampu membuat kita menjadi orang yang jujur dalam berekonomi, jujur dalam bermasyarakat, jujur dalam bergaul, jujur dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek iqamatul adli. Bagaimana puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh itu mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Ya, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang lain, bahkan juga adil terhadap lingkungan. Dan adil terhadap siapapun dan apapun makhluk Allah gitu loh. Nah, adil itu apa? Dalam bahasa Arab, adil itu ya lawan kata daripada zalim. Al-adlu huwa adamuz zulmi. Tidak ada kezaliman. Nah, bagaimana puasa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu mampu kita terjamahkan dalam kehidupan kita yang mampu menghasilkan tegaknya keadilan pada diri kita yang berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-maslahah. Kemaslahatan, lahirnya kemaslahatan. Atau mungkin kalau boleh saya simpel ya. Gimana sholat kita, puasa kita, haji yang kita lakukan itu mampu menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah dimanapun dan apapun profesi kita sampai kita meninggal dunia. Ya, lahir pada diri kita kemaslahatan. Dalam kita berekonomi lahir ya kemaslahatan dalam ekonomi itu, kebaikan, manfaat. Dalam kita bergaul lahir pergaulan yang baik, pergaulan yang bermanfaat, pergaulan yang diridhoi oleh Allah. Dalam penegakan hukum lahir aparat-aparat dan penegak-penegak hukum yang soleh dan solehah. Sebagai politisi, puasa itu mampu mengantarkan dia menjadi politisi-politisi yang soleh dan solehah. Itu secara umum. Nah, secara khusus hasil yang diinginkan oleh Allah dari puasa kita jelas. Al-Baqarah 183. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sering saya bahas di sini ya, mungkin ya enggak apa untuk kita lebih ingat lagi. Ini tatakun ini kalau boleh ya, ini adalah kata kerja namanya fi'il mudhari. Ala wazni taf'alun. Fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu apa? Al-fi'lul mudhari huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan ketika perbuatan itu dilakukan. Dalam struktur bahasa Inggris disebut present continuous tense. Dan bukan hanya itu fi'il mudhari, awil mustaqbal. Atau dia juga fi'il yang menunjukkan waktu yang akan datang. Dalam bahasa Inggris disebut future. Jadi hasil akhir output khusus yang diinginkan oleh Allah dari puasa yang kita lakukan itu, bagaimana puasa yang kita lakukan 1 bulan Ramadan itu ya hasilnya adalah, outputnya adalah mampu membentuk kita yang puasa-puasa ini, baik di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Bahkan sampai selesai Ramadan, bahkan sampai datang Ramadan akan datang, masih tetap ya asar, pengaruh puasa itu, dampak puasa itu
masih kelihatan, mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Makanya maaf, jangan sampai puasa kita, kalau kata anak kampung dulu, puasanya puasa tomat. Apa tuh puasa tomat? Puasa waktu Ramadan tobat, selesai Ramadan kumat katanya. Itu puasa yang outputnya tidak menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahasianya kenapa Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak umatku yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi sayang dari puasanya itu dia nggak dapat apa-apa. Sia-sia puasa yang dilakukan, kecuali dia hanya dapat lapar dan haus. Bukan tata cara puasanya yang salah. Boleh jadi tata cara puasanya boleh jadi benar, tapi sayang, output maqasidus syariah, hasil puasanya tidak menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Nah, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan Pak nanti, ya bukan hanya sekedar aspek tata cara yang benar, tapi juga semua ibadah kita, tak terkecuali ibadah puasa yang akan kita lakukan, betul-betul mampu membentuk kita menjadi manusia-manusia secara umum. Tazkiyatun nafsi, jiwa kita ini betul-betul menjadi jiwa yang baik, jiwa yang bersih dari segala penyakit-penyakitnya. Iqamatul adli, tegaknya keadilan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak lagi menjadi manusia yang zalim dan memperlakukan orang lain atau apapun dengan perlakuan yang zalim. Yang ketiga, bagaimana puasa yang kita lakukan ini mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Secara khusus, la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan ini, baik kita di bulan Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan, bahkan sampai datang Ramadan yang akan datang, masih tetap mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi puasa yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kita masih tetap diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekali lagi hidup kita senantiasa mendapatkan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kami sambut kedatangan bulan Ramadan ini penuh dengan sukacita dan bahagia. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.